Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, kita seringkali menilai seseorang hanya dari penampilannya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya, tanpa tahu apa yang ia bawa, dan tanpa sadar kita bisa saja sedang meremehkan orang yang salah. Hari ini kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran, tentang seorang wanita sederhana yang dipandang sebelah mata, dihina, bahkan diperlakukan tidak layak hanya karena terlihat biasa. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang lusuh, tersimpan sebuah rahasia besar yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Simak kisah lengkapnya, karena mungkin tanpa kita sadari, cerita ini juga pernah terjadi di sekitar kita. Pagi itu matahari belum sepenuhnya tinggi, ketika Sari melangkah pelan di tepi jalan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Sandal jepitnya yang sudah menipis sesekali mengeluarkan bunyi kecil saat menyentuh genangan air. Pakaiannya sederhana, bahkan cenderung lusuh, dengan warna yang sudah memudar dimakan waktu. Tas kain yang ia bawa tampak tua, dengan jahitan di beberapa sisi yang mulai terlepas. Namun tetap ia genggam erat, seolah itu benda paling berharga yang ia miliki. Orang-orang yang berpapasan dengannya tak banyak yang menoleh. Sebagian hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sari tidak terganggu. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang tampak seperti sedang membawa beban hidup berat. Ia berjalan tanpa tergesa-gesa, seolah setiap langkahnya sudah diperhitungkan. Di sebuah warung kecil pinggir jalan, ia berhenti sejenak. Aroma kopi hitam yang mengepul samar membuatnya mendekat. "Pak, kopi satu ya, yang panas," ucapnya pelan. Penjual warung itu mengangguk tanpa banyak bicara, meski matanya sempat menilai penampilan Sari dari ujung kepala sampai kaki. "Duduk saja di situ," katanya singkat. Sari duduk di bangku kayu yang sedikit miring. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan dompet tipis yang terlihat hampir kosong. Ia menghitung uang dengan hati-hati, memastikan jumlahnya cukup. Saat kopi datang, ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak." Jawab si penjual singkat. Ia meniup pelan permukaan kopi itu sebelum menyeruputnya. Hangatnya menyebar perlahan, memberi sedikit tenaga untuk tubuhnya yang tampak lelah. Namun di balik penampilannya yang sederhana, sorot matanya berbeda. Tajam, memperhatikan, seolah tidak ada yang terlewat dari pengamatannya. Di sudut warung, dua orang pelanggan lain berbisik pelan. "Kayaknya orang susah itu ya?" "Iya, lihat saja bajunya. Kasihan juga." Sari mendengar, tapi tidak bereaksi. Ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap lurus ke depan. Tidak ada rasa tersinggung yang terlihat, tidak juga kemarahan, hanya keheningan yang seolah sudah lama ia pelajari. Setelah menghabiskan kopinya, Sari berdiri dan berjalan menuju kasir kecil di ujung warung. Ia menyerahkan uang dengan rapi. "Ini, Pak." Penjual itu menerima tanpa banyak ekspresi, lalu mengembalikan receh dengan asal. Sari tetap tersenyum tipis. "Terima kasih." Langkahnya kembali berlanjut, kini menuju sebuah gedung perkantoran yang berdiri cukup megah di ujung jalan. Kontras sekali dengan penampilannya. Kaca-kaca besar gedung itu memantulkan bayangan dirinya, seorang wanita yang tampak seperti tidak memiliki tempat di sana. Ia berhenti sejenak menatap pantulan itu. Tangannya merapikan sedikit ujung bajunya, meski tak banyak yang bisa diperbaiki. Ia menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. "Tidak apa-apa," gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Semua akan berjalan sesuai rencana. Seorang pejalan kaki yang lewat sempat menatap heran. "Mau ke sana, Bu?" tanyanya menunjuk gedung besar itu dengan nada sedikit meragukan. Sari hanya membalas dengan senyum kecil. "Iya." Orang itu tersenyum tipis, setengah tidak percaya. "Di situ kantornya orang-orang penting loh." Sari hanya membalas dengan senyum kecil. "Saya tahu." Ia kembali melangkah. Setiap langkahnya kini terasa lebih mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa minder, meski tatapan orang-orang mulai terasa berbeda. Beberapa pegawai yang baru datang terlihat rapi dengan pakaian formal, kontras dengan dirinya. Mereka saling berbisik saat melihat Sari mendekat ke arah pintu masuk. Namun Sari tetap berjalan. Kepalanya tegak, matanya lurus ke depan. Ia tidak mencoba menjelaskan siapa dirinya, tidak juga berusaha meyakinkan siapapun.
seolah ia sudah terbiasa dinilai dari penampilan dan tidak lagi merasa perlu melawan anggapan itu. Di dalam tas lusuh yang ia bawa, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang orang bayangkan. Tapi pagi itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang tampak sederhana, bahkan nyaris tak dianggap, itu sedang melangkah ke sesuatu yang akan mengubah banyak hal. Sari berhenti tepat di depan pintu masuk gedung. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin dan licin. Ia menarik napas sekali lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Bismillah, bisiknya hampir tak terdengar. Lalu tanpa ragu, ia membuka pintu itu dan melangkah masuk. Sari melangkah masuk ke dalam gedung dengan tenang, meski hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut tubuhnya yang masih membawa sisa udara pagi. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan dirinya. Kontras, sederhana, bahkan tampak asing di tengah suasana kantor yang rapi dan profesional. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya, bukan dengan sambutan, melainkan dengan rasa heran yang perlahan berubah menjadi penilaian. Di dekat pintu masuk, seorang satpam bernama Joko sedikit mengernyitkan dahi. Tangannya yang semula santai di pinggang kini terangkat, seolah bersiap menghentikan langkah Sari. "Ibu, mau kemana ya?" tanyanya. Nada suaranya tidak kasar, tapi jelas penuh curiga. Sari menoleh pelan, menatap Joko dengan ekspresi datar. "Saya ada keperluan di dalam," jawabnya singkat. Joko tidak langsung puas. Pandangannya turun ke sandal jepit Sari, lalu ke tas lusuh yang tergantung di bahunya. "Ada janji, Bu," lanjutnya. Sari diam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Bisa dibilang begitu," ucapnya tenang. Jawaban itu justru membuat Joko semakin ragu. Ia melirik ke arah meja resepsionis, memberi isyarat kecil. Seorang wanita muda bernama Rina yang sedang duduk di balik meja langsung menangkap sinyal itu. Dengan langkah sedikit ragu, ia mendekat, senyum tipis terpasang. Senyum yang lebih sopan daripada tulus. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu?" tanya Rina, meski sorot matanya jelas sedang menilai dari ujung kepala sampai kaki. Sari mengangguk kecil. "Saya ingin bertemu dengan pihak manajemen." Rina sedikit terkejut, tapi bukan karena kagum, melainkan karena tidak percaya. "Manajemen?" ulangnya, alisnya terangkat. "Ibu sudah ada janji sebelumnya?" Sari kembali menjawab dengan nada yang sama tenangnya. "Belum." Rina menarik nafas pelan, lalu senyum tipis lagi, kali ini dengan sedikit nada meremehkan. "Maaf, Bu, kalau tidak ada janji biasanya tidak bisa langsung bertemu, apalagi dengan manajemen." Di belakang meja, seorang staf administrasi bernama Doni yang sejak tadi memperhatikan mulai ikut bersuara. Ia setengah berbisik ke rekannya, tapi cukup keras untuk terdengar. "Kayaknya salah tempat deh." Rekannya menahan tawa kecil. "Iya, mungkin nyari bantuan sosial kali." Sari mendengar itu. Jelas, tapi lagi-lagi tidak ada reaksi berlebihan. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke sekitar ruangan, memperhatikan detail kecil, cara karyawan berbicara, ekspresi mereka, bahkan bagaimana mereka memperlakukannya. Seolah semua itu lebih penting daripada komentar yang barusan ia dengar. "Saya hanya perlu melihat-lihat sebentar," kata Sari kemudian, masih dengan suara lembut namun tegas. Rina menghela nafas. Kali ini mulai terlihat sedikit tidak sabar. "Maaf, Bu, ini area kerja. Tidak semua orang bisa masuk begitu saja." Joko mengangguk, mendukung. "Iya, Bu, kalau tidak ada keperluan jelas sebaiknya..." Ia menggantung kalimatnya, memberi isyarat halus agar Sari pergi. Namun Sari tidak bergerak. Ia justru berdiri lebih tegak, meski tanpa kesan menantang. "Saya mengerti," katanya pelan. "Tapi saya yakin saya memang perlu berada di sini hari ini." Kalimat itu membuat Rina dan Joko saling pandang. Ada sesuatu dalam cara Sari berbicara, tenang, tidak memohon, tidak juga memaksa, yang terasa janggal. Bukan seperti orang yang tersesat, juga bukan seperti orang yang sekadar mencoba masuk tanpa alasan. Doni mendekat beberapa langkah, menyilangkan tangan di dada. "Ibu ini sebenarnya mau apa sih?" tanyanya kali ini tanpa menutupi rasa kesalnya. Sari menoleh ke arah Doni, tatapannya lurus, tidak menghindar. "Nanti juga akan jelas," jawabnya singkat. Jawaban itu justru memancing rasa tidak suka. "Wah, misterius amat.
gumam Doni sambil menggeleng kecil. Beberapa karyawan lain mulai memperhatikan. Suasana yang awalnya biasa perlahan berubah menjadi penuh bisik-bisik. Kehadiran Sari yang sederhana kini terasa seperti sesuatu yang mengganggu ritme kantor yang rapi. Namun di tengah semua tatapan itu, Sari tetap berdiri tenang. Tangannya sesekali meremas tali tasnya, tapi wajahnya tidak menunjukkan kegugupan. Ia seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa berada dalam situasi seperti ini. Dinilai, diragukan, bahkan dianggap tidak pantas berada di suatu tempat. Rina akhirnya kembali ke mejanya dengan sedikit kesal. "Ya sudah, Bu. Silakan duduk di sana dulu, tapi jangan kemana-mana." Sari mengangguk. "Terima kasih." Ia berjalan menuju kursi itu dan duduk dengan tenang. Dari sana matanya kembali bergerak pelan, mengamati setiap sudut ruangan, setiap percakapan, setiap ekspresi, setiap sikap. Semuanya seperti ia simpan dalam ingatan. Sementara itu di meja resepsionis, Rina berbisik kepada Doni. "Perasaan aku nggak enak deh." Doni mendengus pelan. "Ah, paling juga orang aneh." Namun entah kenapa suasana pagi itu tidak lagi terasa biasa. Kehadiran Sari yang awalnya dianggap sepele, perlahan membawa rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap, dan mereka semua belum menyadarinya. Sari duduk di kursi tunggu dengan punggung tegak. Kedua tangannya bertumpu tenang di atas tas lusuh yang ia pangku. Dari sudut ruangan itu, ia bisa melihat aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Karyawan lalu lalang, suara keyboard beradu, dan percakapan ringan yang sesekali terdengar. Namun, kehadirannya jelas menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Beberapa karyawan melirik ke arahnya dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Ada yang sekedar penasaran, tapi tak sedikit yang menunjukkan rasa tidak suka. Bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas, tidak lagi berusaha disamarkan. "Masih di situ aja?" "Iya, nggak pergi-pergi. Ganggu banget sumpah." Sari mendengar semuanya, tapi seperti sebelumnya, ia tidak bereaksi. Tatapannya justru sibuk memperhatikan detail kecil, cara seorang staf menyaparkannya tanpa menatap wajah, nada bicara yang berubah saat berbicara dengan atasan, hingga ekspresi tidak sabar yang muncul ketika menghadapi sesuatu yang dianggap tidak penting. Tak lama, Rina kembali menghampiri, kali ini dengan langkah lebih cepat dan wajah yang tidak lagi berusaha ramah. "Bu, maaf ya, ini sudah cukup lama. Sebenarnya ibu ini menunggu siapa?" tanyanya. Nada suaranya mulai meninggi. Sari mengangkat wajahnya perlahan. "Saya hanya ingin memastikan beberapa hal di sini," jawabnya tenang. Rina menghela napas panjang, jelas tidak puas. "Memastikan apa, Bu? Ini kantor, bukan tempat umum." Belum sempat Sari menjawab, Doni ikut mendekat dengan ekspresi kesal yang tidak ditutupi lagi. "Bu, kalau nggak ada urusan jelas, sebaiknya jangan duduk lama-lama di sini. Kita juga kerja, jadi terganggu," ucapnya tegas. Sari menatap Doni sebentar lalu mengangguk kecil. "Saya mengerti." Namun, ia tidak beranjak. Hal itu justru membuat Doni semakin kesal. Ia menoleh ke arah Rina sambil berdecak pelan. "Tuh kan, dibilangin juga," gumamnya. Di sisi lain ruangan, seorang cleaning service bernama Tika yang sedang mengepel lantai mulai mendekat. Ember berisi air kotor yang sedikit keruh ia dorong perlahan. Ia melirik ke arah Sari lalu ke arah Doni dan Rina, seolah menunggu isyarat. Doni memberi anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Tika pun menghentikan pelnya tepat di dekat kaki Sari. "Permisi Bu, mau bersihin," katanya, tapi nadanya terdengar datar, tanpa benar-benar menunggu respon. Sari sedikit menggeser kakinya, memberi ruang. "Oh, silahkan," ucapnya pelan. Namun Tika tidak langsung mulai. Ia justru menggerakkan pel dengan sedikit kasar, membuat air kotor itu menyebar lebih lebar dari seharusnya. Beberapa percikan mengenai ujung sandal Sari. Dari kejauhan, terdengar tawa kecil yang cepat disembunyikan. Sari menunduk, melihat air yang kini membasahi sebagian kakinya. Ia diam sejenak, lalu perlahan menarik kakinya sedikit lebih ke belakang. Tidak ada keluhan, tidak ada protes. Tika melanjutkan, kali ini lebih berani. Ember didorong sedikit lebih dekat hingga nyaris menyentuh kaki Sari. "Ih, hati-hati dolong kalau duduk, kan jadi susah bersihinnya," ucapnya seolah menyalahkan. Sari mengangkat wajahnya. "Maaf kalau mengganggu," katanya dengan nada tetap lembut. Jawaban itu justru membuat Doni senyum sinis. "Ya memang ganggu, Bu. Ini kantor, bukan tempat numpang duduk." Rina menimpali, kali ini tanpa menyembunyikan rasa jengkelnya.
Kalau memang nggak ada keperluan jelas, sebaiknya ibu pulang saja. Dari tadi cuma duduk, bikin suasana nggak nyaman. Ruangan itu sejenak hening seolah semua menunggu reaksi Sari. Namun, Sari tetap sama. Ia menarik napas pelan, lalu mengangguk kecil. "Saya paham," ucapnya singkat. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan sebuah buku kecil yang sudah agak kusam. Ia membukanya perlahan, lalu mulai menulis sesuatu dengan pulpen sederhana. Gerakannya tenang, rapi, seolah apa yang ia lakukan jauh lebih penting daripada semua perlakuan yang baru saja ia terima. Doni memperhatikan dengan dahi berkerut. "Nulis apa sih?" gumamnya pelan. Rina menyilangkan tangan di dada. Entahlah, aneh banget. Sementara itu, Tika berhenti mengepel dan berdiri sejenak, memperhatikan Sari yang masih menulis. Ada sedikit rasa ragu di wajahnya, tapi segera ia tepis. Sari menutup bukunya, lalu mengangkat pandangan. Tatapannya menyapu ruangan itu sekali lagi. Tenang, tapi kali ini terasa lebih dalam. Seolah ia tidak hanya melihat, tapi juga menilai. Di balik kesederhanaannya ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekedar wanita lusuh yang dianggap mengganggu, tapi seseorang yang diam-diam mencatat setiap sikap, setiap kata, dan setiap perlakuan. Namun, tidak satupun dari mereka menyadari hal itu. Bagi mereka, Sari tetap hanya wanita tak dikenal yang tidak seharusnya berada di sana. Suasana ruangan yang sejak tadi sudah terasa tidak nyaman, perlahan berubah menjadi semakin tegang, meski tak ada satupun yang benar-benar menyadarinya. Sari masih duduk di tempat yang sama, tenang dengan tas di pangkuannya, sementara aktivitas kantor terus berjalan dengan ritme yang sedikit terganggu oleh kehadirannya. Di sisi lain, Tika kembali melanjutkan pekerjaannya mengepel lantai. Ember berisi air kotor itu kini tampak lebih keruh dari sebelumnya, dengan sisa debu dan noda yang bercampur menjadi satu. Ia mendorongnya perlahan mendekati area tempat Sari duduk, kali ini dengan langkah yang lebih mantap, seolah tidak lagi ragu. Doni yang berdiri tak jauh dari situ melirik sekilas, lalu menyunggingkan senyum tipis. "Sekalian aja, Tik, biar bersih semua," ucapnya setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk didengar. Tika mengangguk kecil, sudut bibirnya ikut terangkat. "Iya mas, sekalian," jawabnya ringan. Sari mendengar percakapan itu. Tangannya yang semula diam di atas tas kini sedikit mengencang, tapi wajahnya tetap datar. Ia hanya menatap ke depan, seolah memilih untuk tidak terlibat. "Permisi Bu, mau dipel lagi ya?" kata Tika, kali ini tanpa benar-benar menunggu respon. Tanpa jeda, pel yang ia pegang digerakkan lebih cepat dari sebelumnya. Air kotor yang menempel di kain pel terayun dan terciprat ke arah kaki Sari. Awalnya hanya sedikit, namun gerakan berikutnya jauh lebih kasar, hingga akhirnya air bekas pel itu benar-benar tersiram dan mengenai bagian bawah pakaian Sari. Cipratan itu jelas, tidak mungkin dianggap kebetulan. Beberapa karyawan yang melihat langsung menoleh. Ada yang terkejut, tapi ada juga yang justru menahan tawa. Suara cekikikan kecil terdengar dari sudut ruangan, cepat tapi cukup untuk menambah suasana tidak menyenangkan. "Ih, kena ya?" gumam seseorang. Sari menunduk perlahan. Kain bajunya kini basah di beberapa bagian, meninggalkan noda yang sulit diabaikan. Ia diam beberapa detik, menatap air yang menetes pelan ke lantai. Tika pura-pura terkejut. "Aduh, maaf ya Bu, nggak sengaja," ucapnya tapi nada suaranya terdengar ringan, tanpa rasa bersalah yang nyata. Doni tertawa kecil, tidak lagi berusaha menahan. "Makanya, kalau duduk jangan sembarangan Bu," katanya sambil menggeleng. Rina hanya menghela nafas tapi tidak melakukan apapun. "Ya sudah, dibersihin aja Tik," ucapnya datar. Semua mata kembali tertuju pada Sari, menunggu reaksi yang mungkin muncul. Marah, tersinggung atau setidaknya protes. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sari perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada amarah di sana, tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya, meski kini pakaiannya jelas dalam keadaan kotor. Ia mengambil sapu tangan kecil dari dalam tasnya, lalu membersihkan bagian yang basah dengan gerakan pelan. Tidak terburu-buru, tidak juga panik. "Tidak apa-apa," ucapnya singkat. Jawaban itu membuat beberapa orang saling pandang. Reaksi yang terlalu tenang untuk situasi seperti itu terasa janggal. Tika mengangkat alis sedikit. "Yakin Bu, soalnya ini air kotor loh," katanya seolah ingin memastikan. Sari mengangguk pelan. "Iya, saya tahu." Nada suaranya datar,
Tapi entah kenapa terasa berbeda, lebih dalam, lebih tegas. Ia kemudian merapikan kembali bajunya, lalu duduk seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Tangannya kembali ke atas tas, menggenggamnya dengan ringan. Doni mengeringit. Aneh banget sih, gumamnya pelan. Rina juga mulai merasa tidak nyaman, meski ia tidak mengatakannya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dari sikap Sari. Terlalu tenang, terlalu terkendali. Sari lalu membuka tasnya sekali lagi, mengeluarkan buku kecil yang tadi. Ia menuliskan sesuatu dengan perlahan, seolah setiap kata yang ia tulis memiliki arti penting. Sesekali ia mengangkat matanya, memperhatikan orang-orang di sekitarnya sebelum kembali menulis. Tika yang melihat itu mulai merasa sedikit gelisah. "Itu, ibu nulis apa ya?" Tanyanya kali ini dengan nada yang tidak seenteng sebelumnya. Sari berhenti menulis. Ia menutup bukunya pelan, lalu menatap Tika. "Hanya catatan kecil," jawabnya singkat. "Catatan apa?" tanya Doni cepat. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. "Nanti juga akan tahu," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat suasana mendadak terasa berbeda. Tawa yang tadi terdengar kini menghilang. Percakapan mulai meredah. Bahkan suara langkah kaki terasa lebih pelan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sejak Sari datang, muncul sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Rasa tidak nyaman yang perlahan menjalar, seolah apa yang baru saja terjadi bukan sekedar insiden kecil. Dan di tengah ruangan itu, Sari kembali duduk diam, dengan pakaian yang masih basah oleh air kotor, namun dengan ketenangan yang justru membuat semua orang mulai merasa gelisah. Suasana setelah insiden itu tidak lagi sama. Lantai memang sudah kembali bersih, air kotor sudah terserap oleh kain pel, dan aktivitas kantor perlahan berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tertinggal di udara. Rasa canggung yang menggantung, seolah semua orang sadar bahwa mereka baru saja melewati batas, meski tak ada yang mau mengakuinya. Di tengah semua itu, Sari tetap duduk di kursi yang sama. Pakaiannya masih meninggalkan bekas basah, sedikit kusut, tapi ia tidak terlihat terganggu. Tangannya kembali bertumpu di atas tas lusuhnya, dan wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Bahkan setelah diperlakukan seperti itu, tidak ada perubahan berarti pada ekspresinya. Ia menatap lurus ke depan, sesekali mengamati orang-orang di sekitarnya. Tatapannya tidak kosong, justru penuh perhatian, seperti seseorang yang sedang mengumpulkan potongan-potongan kecil dari sesuatu yang lebih besar. Doni yang sejak tadi berdiri di dekat meja resepsionis mulai merasa aneh. Ia melirik ke arah Sari, lalu mendekat beberapa langkah. "Bu," panggilnya. Nada suaranya kini tidak sekeras sebelumnya, tapi masih menyimpan rasa curiga. Sari menoleh pelan. "Iya?" Doni mengerutkan dahi. "Ibu ini sebenarnya kenapa sih? Dari tadi diperlakukan begitu tapi diam saja." Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Doni beberapa detik, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Memangnya harus bagaimana?" balasnya tenang. Pertanyaan itu justru membuat Doni terdiam sejenak. "Ya, minimal marah atau protes kek," gumamnya. Sari tersenyum tipis. Tidak semua hal perlu dibalas dengan emosi. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menekan. Doni mengalihkan pandangan, sedikit tidak nyaman. Di meja resepsionis, Rina ikut memperhatikan. Ia menyilangkan tangan di dada, mencoba tetap terlihat santai meski pikirannya mulai terusik. "Aku bilang juga apa? Aneh," bisiknya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Tika yang berdiri di dekat ember pel sesekali melirik ke arah Sari. Rasa percaya dirinya yang tadi sempat muncul kini mulai goyah. "Bu, tadi benar nggak apa-apa?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih pelan. Sari mengangguk kecil. "Tidak apa-apa." "Tapi itu air kotor," lanjut Tika ragu. Sari sedikit memiringkan kepala. "Saya tahu," ucapnya singkat, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. "Tidak semua yang kotor itu terlihat dari luar." Kalimat itu membuat Tika terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ada sesuatu dalam cara Sari mengucapkannya yang membuatnya merasa tersindir. Sari lalu membuka tasnya kembali, mengeluarkan buku kecil yang sama. Ia menuliskan sesuatu lagi, kali ini lebih lama. Suara goresan pulpen terdengar halus, tapi cukup untuk menarik perhatian.
Rina akhirnya tidak tahan. Ia bangkit dari kursinya dan mendekat. "Maaf ya Bu, saya jadi penasaran. Ibu ini sebenarnya sedang apa?" Sari berhenti menulis. Ia menutup bukunya perlahan lalu menatap Rina. "Hanya mencatat apa yang saya lihat," jawabnya. "Mencatat?" ulang Rina. Alisnya berkerut. "Untuk apa?" Sari tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan sejenak ke seluruh ruangan, ke arah Doni, lalu Tika, lalu kembali ke Rina. "Supaya tidak lupa," katanya singkat. Jawaban itu menggantung, tidak jelas, tapi justru membuat rasa penasaran semakin besar. Doni mendekat lagi, kini berdiri sedikit di belakang Rina. "Lupa apa?" tanyanya cepat. Sari tersenyum tipis, senyum yang sama seperti sebelumnya, tenang tapi sulit ditebak. "Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele," jawabnya pelan. Tidak ada yang langsung menanggapi. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa hening, bahkan suara keyboard yang tadi terdengar seperti menjauh. Rina menarik napas, mencoba mengembalikan suasana. "Ya sudah, yang penting ibu jangan kemana-mana dulu ya," katanya meski kali ini nadanya tidak setegas sebelumnya. Sari mengangguk. "Baik." Ia kembali duduk seperti semula. Namun kali ini, aura di sekitarnya terasa berbeda. Bukan lagi sekedar wanita lusuh yang diabaikan, tapi seseorang yang kehadirannya mulai membuat orang lain berpikir dua kali. Doni menepuk pelan meja resepsionis, berusaha mengusir rasa tidak nyaman. "Perasaan gue nggak enak deh," gumamnya. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah Sari yang kini kembali diam, seolah menunggu sesuatu. Dan di balik ketenangan itu, ada satu hal yang perlahan mulai terasa oleh semua orang, bahwa wanita yang mereka anggap remeh itu mungkin bukan orang biasa. Pintu utama kantor yang sejak tadi terbuka tutup oleh keluar masuk karyawan, tiba-tiba terbuka lebih lebar dari biasanya. Suara langkah kaki yang tegas dan teratur langsung menarik perhatian. Suasana yang semula penuh bisik-bisik perlahan meredah, berganti dengan kesigapan yang hampir serempak. "Pak Budi datang!" bisik salah satu karyawan pelan, namun cukup untuk membuat yang lain langsung merapikan posisi duduk dan pakaian mereka. Budi, pimpinan cabang PT Artajaya, melangkah masuk dengan jas rapi dan wajah serius. Tatapannya tajam, menyapu ruangan dengan cepat namun penuh kendali. Ia bukan tipe pemimpin yang banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah. "Selamat pagi, Pak," sapa Rina dengan nada yang jauh lebih ramah dari sebelumnya. Berdiri dari kursinya dengan senyum profesional. "Pagi," jawab Budi singkat, tanpa berhenti melangkah. Doni yang tadi terlihat santai kini ikut berdiri tegak. "Pagi, Pak," ucapnya cepat. Budi hanya mengangguk sedikit. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Matanya berhenti pada satu titik. Di sudut ruangan, tempat Sari duduk dengan pakaian yang masih tampak sedikit basah dan kusut. Alis Budi sedikit mengernyit. "Siapa itu?" tanyanya singkat, tanpa mengalihkan pandangan. Rina sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. "Oh, itu Pak, tamu, tapi belum jelas juga keperluannya," jawabnya hati-hati. "Belum jelas," ulang Budi, kini menoleh ke arah Rina. Doni buru-buru menambahkan, "Iya Pak, dari tadi cuma duduk, nggak ada janji dan agak mengganggu juga." Sari tetap duduk tenang. Ia tidak berdiri, tidak juga menunjukkan tanda-tanda ingin menyapa. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak terpengaruh dengan kehadiran orang yang jelas memiliki posisi penting itu. Namun, justru itu yang membuat Budi semakin memperhatikan. Ia melangkah perlahan mendekat. Suara sepatunya terdengar jelas di lantai marmer yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap langkahnya diikuti oleh tatapan para karyawan yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Sudah ditanya keperluannya?" tanya Budi tanpa berhenti berjalan. "Sudah Pak, tapi jawabannya muter-muter," jawab Ina. Budi tidak langsung menanggapi. Kini ia berdiri beberapa langkah dari Sari. Jarak mereka cukup dekat, cukup untuk melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Sederhana, bahkan cenderung berantakan. Bekas air kotor di pakaiannya masih terlihat samar. Namun ada sesuatu yang membuat Budi tidak langsung menilai seperti yang lain. Sari perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan Budi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung, hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa detik berlalu dalam diam. "Selamat pagi," ucap Sari pelan. Budi tidak langsung menjawab.
Ia memperhatikan Sari lebih dalam, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Pagi," balasnya akhirnya, dengan nada yang sedikit berubah, lebih hati-hati. Dari belakang, Doni berbisik pelan pada Rina. "Kok Pak Budi jadi aneh ya?" Rina tidak menjawab. Ia juga mulai merasa ada yang berbeda. Budi menatap Sari sejenak lagi, lalu beralih ke Rina dan Doni. "Kenapa dibiarkan di sini?" tanyanya. Nada suaranya kini lebih serius. "Karena, ya itu Pak, nggak jelas keperluannya," jawab Doni cepat. Budi menarik napas pelan. "Dan kalian langsung menilai begitu saja?" Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Rina juga tidak berani menjawab. Sari masih duduk, memperhatikan semua itu tanpa sepatah kata pun. Tangannya perlahan meraih tasnya, membukanya sedikit, lalu menutupnya kembali, seolah memastikan sesuatu masih ada di dalamnya. Budi kembali menatap Sari, kali ini lebih lama. "Apa benar ibu tidak punya janji?" tanyanya. Sari mengeleng pelan. "Tidak, secara langsung," jawabnya. "Lalu keperluannya?" lanjut Budi. Sari senyum tipis. "Hari ini, saya hanya ingin melihat bagaimana tempat ini berjalan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana kembali berubah. Doni mengernyit. Rina saling pandang dengan rekan di sebelahnya. Budi terdiam. Tatapannya tidak lagi sekedar menilai, tapi mulai penuh pertimbangan. Seolah ada potongan informasi yang perlahan tersusun di kepalanya, meski belum sepenuhnya jelas. Di ruangan itu, semua orang kini memperhatikan. Tidak ada lagi yang benar-benar bekerja. Semua fokus tertuju pada satu hal, yaitu wanita lusuh yang duduk tenang dan pimpinan cabang yang mulai bersikap tidak seperti biasanya. Dan di tengah ketegangan itu, hanya Sari yang tetap terlihat sama. Tenang, diam, namun seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi. Suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara ketikan yang terdengar. Tidak ada lagi percakapan kecil antar karyawan. Semua perhatian tertuju pada satu titik. Pada Sari yang masih duduk tenang, dan pada Budi yang kini berdiri di hadapannya dengan raut wajah yang semakin sulit ditebak. Beberapa detik terasa begitu panjang. Budi menarik nafas perlahan, lalu menatap Sari sekali lagi. Lebih dalam, seolah memastikan sesuatu yang sejak tadi mengusik pikirannya. "Ibu bilang hanya ingin melihat bagaimana tempat ini berjalan?" tanyanya. Nada suaranya kini lebih rendah, lebih hati-hati. Sari mengangguk kecil. "Iya." Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada upaya meyakinkan. Jawaban singkat itu justru terasa semakin berat. Doni mulai gelisah. Ia mendekat sedikit ke arah Rina, berbisik cepat. "Ini orang sebenarnya siapa sih?" Rina menggeleng pelan, wajahnya mulai pucat. "Aku juga nggak tahu." Sementara itu, Budi tetap berdiri di tempatnya. Tangannya perlahan masuk ke saku jas lalu keluar lagi. Gerakannya terlihat biasa, tapi jelas menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. "Ibu," ucapnya kemudian, sedikit berhenti sebelum melanjutkan. "Boleh saya tahu nama ibu?" Ruangan itu seperti menahan nafas. Sari menatap Budi dengan tenang. "Sari," jawabnya singkat. Budi mengangguk pelan, seolah nama itu mengonfirmasi sesuatu di benaknya. Ia mundur satu langkah, lalu menoleh ke arah seluruh karyawan yang kini berdiri atau duduk dengan wajah tegang. "Semua, kumpul sebentar," ucapnya tegas. Tidak ada yang berani membantah. Dalam hitungan detik, karyawan yang ada di area itu berkumpul membentuk setengah lingkaran. Rina, Doni, dan Tika berdiri di barisan depan, meski wajah mereka mulai menunjukkan kecemasan yang jelas. "Ada apa, Pak?" tanya Rina pelan, suaranya sedikit bergetar. Budi tidak langsung menjawab. Ia menoleh kembali ke arah Sari. "Ibu, mungkin bisa menjelaskan langsung," katanya dengan nada yang kini jauh lebih hormat. Kalimat itu seperti petir di siang hari. Doni langsung menoleh cepat ke arah Sari. "Menjelaskan apa?" gumamnya. Sari perlahan berdiri. Gerakannya tidak terburu-buru, tapi cukup untuk membuat semua orang makin tegang. Ia merapikan sedikit bajunya yang masih terlihat kusam, lalu mengambil tasnya. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan sebuah map tipis berwarna gelap. Tidak ada yang berbicara. Sari membuka map itu dengan hati-hati,
lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas. Ia memandangnya sebentar sebelum mengangkatnya sedikit agar terlihat jelas. "Saya datang hari ini," ucapnya pelan. Suaranya tetap tenang, namun kini terasa lebih tegas. "Saya datang bukan sebagai tamu biasa." Ia melangkah satu langkah ke depan. "Saya adalah auditor dari kantor pusat yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi mendadak di cabang ini." Kalimat itu jatuh begitu saja, namun dampaknya langsung terasa. Hening. Benar-benar hening, seolah waktu berhenti beberapa detik. Wajah Doni langsung berubah pucat. "Ah, apa?" Rina menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar tak percaya. "Auditor?" Tika mundur satu langkah tanpa sadar, matanya tertuju pada pakaian sari yang tadi ia siram. "Ya Allah," bisiknya lirih. Budi menundukkan kepala sedikit, seolah menghormati pernyataan itu. "Saya mohon maaf, Bu Sari," ucapnya pelan. "Kami tidak menyadari." Sari menggeleng kecil. "Justru itu tujuan saya tidak memberitahu sebelumnya." Tangannya kembali membuka map, memperlihatkan beberapa lembar catatan. "Yang saya lihat hari ini bukan hanya soal sistem kerja, tapi juga sikap, cara berbicara, dan bagaimana memperlakukan orang yang dianggap tidak penting." Setiap kata terasa seperti menekan. Doni menunduk, tidak berani menatap. Rina menggigit bibirnya, jelas menahan panik. Tika hampir tidak bergerak, wajahnya penuh penyesalan. Sari mengangkat buku kecil yang sejak tadi ia gunakan. "Semua sudah saya catat," katanya singkat. Budi menarik nafas panjang, wajahnya kini benar-benar serius. "Saya bertanggung jawab atas semua ini," ucapnya tegas, meski nada suaranya mengandung rasa bersalah. Sari menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil. "Kita akan bahas itu nanti." Ia menutup mapnya perlahan. "Untuk sekarang, saya harap semua bisa memahami satu hal sederhana, bahwa profesionalitas tidak diukur dari siapa yang datang, tapi dari bagaimana kalian memperlakukan siapapun yang datang." Tidak ada yang berani menjawab. Semua yang tadi merasa lebih tinggi, kini justru merasa kecil. Dan di tengah ruangan itu, wanita yang beberapa saat lalu dianggap remeh, kini berdiri sebagai sosok yang paling berwenang, membalik keadaan sepenuhnya tanpa perlu meninggikan suara sedikit pun. Seolah tersambar sesuatu yang tak terlihat, suasana ruangan itu runtuh dalam diam. Tidak ada yang benar-benar bergerak, tapi kegelisahan menyebar cepat dari satu wajah ke wajah lainnya. Kata-kata Sari masih menggantung di udara, berat, menekan, dan sulit diabaikan. Rina adalah orang pertama yang tampak paling terpukul. Tangannya yang tadi menutup mulut kini perlahan turun, tapi tubuhnya masih kaku. Ia menatap Sari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saya, Bu Sari." Suaranya bergetar, kehilangan nada percaya diri yang selama ini ia miliki. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti, seolah ragu apakah ia pantas mendekat. "Saya minta maaf, tadi saya tidak tahu." Lanjutnya, hampir seperti berbisik. Sari tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap tenang, tapi kali ini terasa lebih dalam, bukan lagi sekedar mengamati, melainkan menilai. Di sampingnya, Doni terlihat jauh lebih kacau. Wajahnya pucat, keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia mengusap wajahnya dengan gugup, lalu menunduk dalam-dalam. "Maaf Bu, saya benar-benar minta maaf," ucapnya cepat, seolah tidak takut tidak sempat mengatakan itu. "Tadi saya keterlaluan." Tidak ada lagi nada sinis dalam suaranya. Semua kesombongan yang tadi terlihat kini hilang begitu saja, digantikan oleh rasa takut yang nyata. Tika bahkan tampak paling terpukul. Ia berdiri sedikit di belakang, tapi tubuhnya gemetar. Matanya sesekali melirik ke arah pakaian Sari yang masih meninggalkan bekas air kotor, perbuatannya sendiri. Nafasnya terasa berat. Dengan langkah ragu, ia maju. "Bu, saya..." Suaranya terhenti, tenggorokannya seperti tercekak. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya benar-benar gak sengaja. Saya kira..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tidak sanggup. Sari menatap Tika cukup lama. Tidak ada kemarahan yang terlihat, tapi juga tidak ada pembelaan.
Hanya keheningan yang membuat Tika semakin merasa bersalah. Budi yang sejak tadi berdiri di samping, akhirnya melangkah ke depan. "Bu Sari," ucapnya dengan nada tegas namun penuh hormat. "Atas nama pimpinan cabang, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan yang Ibu terima di sini." Ia menundukkan kepala sedikit. "Ini kelalaian kami. Saya tidak bisa membenarkan apapun yang terjadi tadi." Kalimat itu membuat beberapa karyawan lain ikut menunduk. Ada yang mulai berbisik pelan, ada yang hanya diam dengan wajah tegang. Beberapa bahkan terlihat menyesal karena tadi sempat ikut menertawakan. Sari mengalihkan pandangannya, menyapu seluruh ruangan. Setiap wajah yang tadi penuh penilaian kini berubah. Takut, cemas, dan penuh penyesalan. Ia melihat semuanya, tanpa melewatkan satu pun. "Menarik," ucapnya pelan. Semua langsung terdiam lagi. "Baru beberapa menit yang lalu," ucap Sari, suaranya tetap tenang. "Saya dianggap mengganggu, bahkan tidak pantas berada di sini." Tidak ada yang berani menyanggah. Rina menunduk lebih dalam. Doni menggigit bibirnya menahan rasa bersalah. Tika bahkan hampir tidak berani mengangkat wajahnya. "Sekarang semuanya berubah," kata Sari. Ia melangkah perlahan ke depan, mendekati mereka. "Apa yang berubah?" tanyanya, menatap satu persatu. Tidak ada jawaban. Doni akhirnya memberanikan diri bicara, meski suaranya pelan. "Karena kami tahu siapa ibu," katanya jujur. Sari mengangguk kecil. "Jadi bukan sikap kalian yang baik, tapi posisi saya yang membuat kalian berubah." Kalimat itu terasa menampar. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Tika menangis pelan, menutup wajahnya. "Saya salah, Bu. Saya benar-benar salah," ucapnya terbata. Rina ikut bicara lagi, kali ini dengan suara lebih lirih. "Kami terlalu cepat menilai, hanya dari penampilan," katanya. Budi menatap ke arah karyawannya, wajahnya penuh kekecewaan. Namun ia tidak memotong. Ia tahu ini adalah momen yang harus mereka rasakan sepenuhnya. Sari kembali membuka buku kecilnya, membalik beberapa halaman, lalu menutupnya lagi. "Penyesalan itu penting," kata Sari pelan. "Tapi lebih penting lagi, apa yang kalian lakukan setelah ini." Ia menatap mereka sekali lagi, lebih lama. Tidak ada lagi yang berani mengangkat suara. Tidak ada yang coba membela diri. Yang tersisa hanya satu hal, yaitu kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Bukan karena tidak mengenal siapa Sari, tapi karena mereka gagal memperlakukan seseorang dengan layak sejak awal. Dan di tengah keheningan itu, rasa panik perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ruangan itu masih diliputi keheningan yang berat. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi suara aktivitas. Semua perhatian tertuju pada Sari yang kini berdiri dengan map di tangan. Sementara para karyawan berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kecemasan. Sari menarik napas pelan, lalu membuka map tersebut. Beberapa lembar kertas terlihat rapi di dalamnya. Ia memandang sekilas catatan itu, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya kembali. "Baik," ucapnya tenang, namun tegas. "Saya akan menyampaikan hasil penilaian sementara." Kalimat itu langsung membuat jantung beberapa orang berdegup lebih cepat. Budi berdiri tegak di samping, wajahnya serius. "Silahkan Bu Sari," katanya hormat. Sari mengangguk kecil, lalu mulai berbicara. "Dari sisi sistem kerja, secara umum tidak ada pelanggaran besar. Prosedur berjalan, administrasi tercatat dengan baik," ucapnya. Membuat beberapa orang sedikit bernafas lega. Namun ia berhenti sejenak. Tapi, lanjutnya, suaranya sedikit lebih dalam. "Yang menjadi masalah utama di cabang ini bukan sistem." Rina menelan ludah. Doni menunduk lebih dalam. Tika hampir tidak bergerak. "Masalahnya ada pada sikap," kata Sari tegas. "Cara kalian memandang orang, cara kalian berbicara, dan cara kalian memperlakukan seseorang yang kalian anggap tidak penting." Setiap kata terasa seperti pukulan yang tidak bisa dihindari. Sari melangkah perlahan, mendekati mereka. "Hari ini,
Saya datang tanpa identitas, tanpa jabatan, tanpa penjelasan. Ucapnya. Dan yang saya dapatkan adalah penilaian sepihak. Perlakuan tidak profesional, bahkan penghinaan. Tidak ada yang berani menatapnya. Jika hari ini saya benar-benar hanya wanita biasa yang butuh bantuan, lanjutnya, maka apa yang terjadi tadi adalah gambaran nyata bagaimana perusahaan ini memperlakukan masyarakat. Budi menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Itu kesalahan besar kami, Bu, ucapnya pelan. Sari mengangguk kecil. Betul, dan kesalahan itu tidak bisa dianggap kecil. Ia membuka kembali catatannya. Resepsionis tidak memberikan pelayanan yang layak kepada tamu tanpa melihat statusnya. Rina memejamkan mata, menahan rasa malu. Staf administrasi bersikap tidak sopan dan merendahkan. Doni menghela napas panjang, bahunya turun lemas. Cleaning service melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak menghormati orang lain. Tika menangis pelan, tidak mampu berkata apa-apa. Sari menutup mapnya. Ini bukan hanya soal etika, katanya. Kini menatap langsung ke arah Budi. Ini soal budaya kerja. Budi mengangguk tegas. Saya mengerti, Bu, dan saya bertanggung jawab penuh. Sari terdiam sejenak, lalu berkata, beberapa tindakan akan diambil. Akan ada evaluasi ulang, pelatihan sikap dan pelayanan, serta peninjauan posisi bagi yang terbukti melanggar. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Namun tidak ada yang protes, tidak ada yang berani. Tapi, Sari kembali melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih lembut. Saya datang bukan untuk menghukum. Semua perlahan mengangkat wajah. Saya datang untuk mengingatkan, katanya. Ia melangkah pelan, berdiri tepat di tengah mereka. Bahwa profesionalitas bukan ditentukan oleh siapa yang kalian hadapi, tapi oleh bagaimana kalian bersikap kepada siapapun. Ruangan itu hening. Orang yang kalian remehkan hari ini, kata Sari, bisa jadi adalah orang yang paling menentukan masa depan kalian besok. Kata-kata itu menancap dalam. Rina meneteskan air mata. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu, ucapnya lirih. Doni mengangguk cepat. Kami akan berubah, Bu. Kami janji. Tika hanya bisa mengangguk sambil menangis. Sari menatap mereka satu persatu, memastikan setiap kata yang ia ucapkan benar-benar sampai. Jangan berubah karena saya, katanya pelan. Berubahlah karena itu memang yang seharusnya. Ia lalu menutup mapnya sepenuhnya, memasukkannya kembali ke dalam tas lusuhnya. Penampilannya masih sama, sederhana, bahkan tampak tidak istimewa. Namun kini, tidak ada lagi yang melihatnya dengan cara yang sama. Yang mereka lihat sekarang bukan lagi seorang wanita lusuh, tapi seseorang yang telah membuka mata mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sari melangkah pelan menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Terima kasih atas pelajaran hari ini, ucapnya tanpa menoleh. Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, pelajaran itu bukan untuknya, melainkan untuk mereka.